Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan kesabaran. Artinya di bulan ini kita dilatih menjadi pribadi yang senantiasa bersabar dalam setiap keadaan. Sabar itu memang sulit. Sabar itu sangat berat, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bisa bersabar di dalam hidupnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya dan mereka menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memberikan kepada mereka hadiah berupa surga. Dan sabar merupakan salah satu daripada akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun kesabaran itu dibagi menjadi beberapa bahagian. Yang pertama, sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam beribadah kepada Allah, sabar di dalam mengerjakan sholat. Terkadang kita ini malas untuk sholat karena capek, ngantuk, dan lain sebagainya. Sesungguhnya pada saat itu kesabaran kita sedang diuji. Artinya jika kita bisa melawan daripada rasa malas kita untuk tidak mengerjakan sholat, maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala catat kita termasuk hamba-hambanya yang bersabar di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita ini senang dengan hal-hal yang menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini kita rubah daripada perilaku-perilaku tidak baik kita, agar kita menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah. Jaga pandangan kita dari memandang hal-hal yang haram. Jaga lisan kita dari berucap hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jaga telinga kita dari mendengar berita-berita yang tidak jelas. Jaga fikiran kita daripada berfikir buruk kepada orang lain. Jaga hati kita daripada berprasangka buruk kepada Allah atau kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita sudah bisa menerapkan hal tersebut di dalam diri kita, maka hakikat kesabaran akan kita dapatkan. Begitu juga sabar di dalam menghadapi ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit, sabar, karena tidaklah seseorang diuji dengan satu penyakit atau musibah-musibah yang lain oleh Allah, dia bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan daripada dosa-dosanya. Kemudian sabar atas gangguan daripada orang lain. Ketika kita misalnya dibicarakan oleh orang, ketika kita disakiti, maka bersabarlah, doakan yang baik kepada orang-orang tersebut. Maka apabila 4 konsep kesabaran tersebut sudah bisa kita terapkan di dalam diri kita, sudah bisa kita tanamkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat kita termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.